Ganjar Pranowo jadi salah satu politikus yang langsung bikin akun thread pas hari pertama di launching Mark Zuckerberg. Soal main medsos, Ganjar emang nggak perlu diraguin. Nggak cuma buat menyapa masyarakat dan berbagi kegiatan pribadi. Kalian tentu udah tahu kalau Ganjar juga manfaatin akun medsosnya buat bekerja. Ya, literally bekerja. Ganjar pakai medsos buat nerima laporan dari warga untuk kemudian ditindaklanjuti. Mulai dari jalan bolong, rumah mau ambruk, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata itu cuma contoh kecil upaya Ganjar manfaatin internet buat majuin Jawa Tengah. Ganjar ternyata banyak bikin program penguatan ekonomi digital loh. Nggak percaya? Yuk kita bahas. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Karena Pilpres makin dekat, udah saatnya kita buat bahas hal yang lebih teknis soal gagasan yang dimiliki Capres. Nggak cuma soal koalisi-koalisian lagi, bosen lah. Dari ketiga Capres, Ganjar menurut gue punya gagasan yang menarik soal ekonomi digital. Ketika Capres lain mungkin masih sibuk mendefinisikan apa itu ekonomi digital, harus berpihak ke siapa, platformnya apa, dan lain sebagainya. Ternyata Ganjar langsung aksi nyata. Selama mimpin Jawa Tengah, ada 2 program ekonomi digital yang udah dilakuin Ganjar. Pertama, namanya Lapak Ganjar. Dari namanya aja, kalian pasti udah bisa nebak dong. Ini adalah layanan e-commerce yang khusus dibikin Ganjar buat UMKM. Jadi, para pelaku UMKM bisa daftar dan menjual dagangannya secara daring di Lapak Ganjar. Yang menarik, para pelaku UMKM gak dipungut biaya sepeser pun untuk biaya sistem alias gratis. Lebih menariknya lagi, dagangan para pelaku UMKM itu di-repost juga sama akun Instagram pribadi Ganjar Pranowo. Dengan followers 5,7 juta, kebayang dong jangkauan produk tersebut ke konsumen? Pastinya gak cuma dari Jateng, tapi sampai ke wilayah Indonesia lain. Lagian kapan lagi kan jualan di endorse sama Capres? Raffi Ahmad ketar-ketir nggak nih? Sampai saat ini udah ada 3.439 UMKM yang terdaftar dari 124 kota dan kabupaten. Bener, sebanyak itu kotanya. Soalnya Lapak Ganjar emang terbuka buat UMKM se-Indonesia Raya. Menurut gue sih ini keren banget. Nunjukin kalau Ganjar ngerti banget dengan dunia bisnis saat ini. Bahwa tren belanja daring emang lagi meningkat. Dia juga tahu kalau gak semua pelaku UMKM, terutama yang pengusaha mikro yang kecil, punya dana promosi yang lebih buat bayar selebgram. Jadi ya dibantu juga deh endorse-nya sama Pak Ganjar. Program Ganjar yang kedua namanya Heterospace. Lah, kok space? Apakah ini di luar angkasa? Nggak gitu dong konsepnya. Space di sini berarti ruang. Jadi Heterospace adalah ruang kolaborasi para pelaku usaha untuk mengembangkan ekonomi digital. Mau pelaku UMKM, pelaku startup teknologi, tua lah, muda lah, wanita, pria, semua bisa berkolaborasi di Heterospace. Bener-bener heterogen banget deh. Menurut info yang gue dapet, Heterospace ini semacam ruang inkubasi digital, ruang kreatif sekaligus pasar modern. Mau jualan? Bisa. Mau ngembangin startup teknologi? Bisa juga. Mau bikin acara kreatif? Pasti bisa. Mau sekedar jalan-jalan dan belanja di tempat ini? Juga bisa loh. Sekali lagi, bagi gue, Heterospace adalah program yang maju banget. Bener-bener udah sesuai sama era Web 3.0 dan Open Digital Society yang mentingin banget kolaborasi. Sekali lagi, kolaborasi. Soalnya, kedepannya, teknologi yang berkembang justru gak menuntun manusia buat individualis, buat jadi egosentris, buat jadi selfish. Tapi bekerja sama satu sama lain. Bikin sebuah komunitas digital yang besar. Nah, sekarang Heterospace emang masih ada di 3 wilayah di Jawa Tengah aja. Yaitu di Solo, Semarang, dan Banyumas. Dan menurut gue ini tuh perlu dibikin se-Indonesia. Soalnya, makin banyak daerah punya Heterospace, makin besar peluang buat mewujudkan sebuah komunitas digital yang besar dan inklusif. Bisa bikin semua orang beneran maju dan bahagia bersama. Gak cuma sekedar jargon kampanye, kayak
Ya itulah, you know. Sampai di sini, pasti di antara kalian adalah yang ragu. Paling nggak jalan itu lapak Ganjar dan heterospace. Nggak apa-apa. Setiap gagasan besar emang selalu diraguin kok awalnya. Gue pun sempat ragu sama realisasi ide Ganjar ini. Tapi pas gue googling, gue sowan nih ke Mbak Google, gue riset lebih dalam, ternyata emang beneran jalan kok. Bu Fitri yang penjual keripik ini contoh nyatanya. Dia adalah salah satu dari 3.000 member heterospace yang sejak ngelapak di heterospace, omset jualannya naik 80% berkat pelatihan pemasaran digital yang dilakukan di heterospace. Lapak Ganjar gimana? Nggak kalah juga. Malah bisa bikin pelapaknya nembus pasar Malaysia dan Belanda. Ekspor nggak cuma mainan di lokal. Makanya pada 24 Juni lalu, Ganjar dapat penghargaan dari komunitas investor muda karena sukses ngembangin ekonomi digital. Daebak tenan, Pak Ganjar. Daebak. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, sekarang pengguna internet di negeri ini itu mencapai 78,19% dari total penduduk. Kira-kira ya sebanyak 215 juta orang. Semakin jelas nunjukin kalau Indonesia adalah pasar ekonomi digital yang besar di masa depan. Tapi nih, menurut laporan Google, Temasek, dan Bain Company, Indonesia masih di urutan kedua penerima investor digital terbanyak se-Asia Tenggara, kalah dari Vietnam, tapi dikit sih. Meskipun kata laporan tersebut, Indonesia berpeluang bisa jadi nomor 1 loh dan semakin kuat sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Karena ya penduduknya emang paling besar, ada 200 juta lebih. Dan itu adalah pasar yang sangat produktif untuk kemudian menarik minat para investor. Tentu, buat mencapai hal itu butuh gagasan yang besar. Kalau di era Pak Jokowi ini infrastruktur internet udah diperbaiki untuk menunjang ekosistem ekonomi digital, maka kedepannya butuh program nyata yang ngebuka akses pelaku usaha UMKM dan startup jadi lebih maju. Dengan kesuksesan lapak Ganjar dan heterospace, menurut gue sih Ganjar bakal bisa bikin program nyata ekonomi digital yang kuat buat Indonesia ke depannya. Apalagi program-programnya itu fokusnya ke UMKM, yang selama ini selalu menjadi backbone alias tulang punggung dari perekonomian Indonesia. Paling banyak menyerap tenaga kerja dan paling siap untuk menghadapi krisis sampai kapanpun. Jadi udah tepat tuh program-program ekonomi digital dari Pak Ganjar. Well, kita tunggu aja apakah nanti dia terpilih. Kalian mau pilih Ganjar? Bye.